Dina Winung Tunintias yang kami hormati, Bapak Valentinus Kewa, yang kami hormati pula Bapak Desa Humusu Wini, yang sama kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Humusu Wini, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, insan pers yang sama kami hormati. Singkatnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala penyertaannya sehingga hari ini kita boleh dipertemukan di tempat ini untuk mengikuti kegiatan reses bersama anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang mewakili wilayah Dapil 2, yaitu Dapil Insana. Oleh karena itu, saya tidak berpanjang kata. Kita langsung mulai dengan kegiatan kita pada hari ini yang diawali oleh dibuka dengan sekapur siri oleh yang kami hormati Bapak Kepala Desa Humusu Wini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi Dewa Kitok Oke. Selamat pagi. Ya, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Semangat toh? Semangat. Ya, yang kami hormati Ibu Andina dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten TTU Dapil 2 Insana. Yang kami hormati Bapak Valen. Yang kami hormati Awam Naestini, Bapak RT, Bapak Dusun, tokoh adat, tokoh masyarakat, rekan-rekan wartawan dari Kabupaten TTU, sikitnya hadirin sekalian yang saya ayu bahagiakan. Baik, mungkin hari ini Awam Naestinya melihat hal ini apa mau yang baru atau yang lama, karena mungkin ini kali kedua kami adakan reses dari Ibu Andina dari Dapil 2 kemarin di Wini. Jadi untuk Insana Desa Humusu ini ada 4 dusun. Ini kali yang kedua dari Ibu Andina, reses kedua ini khususnya di dusun 4. Jadi sebentar Om Naestinya persoalan potensi apa di dusun 4 ini silahkan kita ajukan di Ibu Dewan yang terhormat untuk menyampaikan di Matoen di Gedung Biru naik. Nah, jangan sampai usul di desa tidak menjawab, kita langsung di Ibu Dewan supaya di Gedung Biru, karena di sana juga harus bakal lain. Terima kasih untuk Ibu Dewan dari Desa Humusu ini. Kemarin kita sudah dapat embung 1 di Bijayapun. Itu berita cara pelepasan haknya saya sudah kasih. Tahun ini kerja. Ini TTU hanya 1 embung yang dapat di Desa Humusu ini. Ya. Anggarannya ya rasanya hampir 1 M. Jadi itu saya minta Ibu nanti harus ada 3 bak. Bak 1 untuk hewan, untuk bisa minum. Bak 1-nya untuk tumbuhan. Ada mau tanam pisang, tanam ini kelapa atau pinang, bisa di sana. 1-nya untuk manusia. Jadinya hewan-hewan yang berkeliaran kita bawa ke Bijayapun. Itu cukup luas. Kami sudah survei, mungkin dalam minggu depan dari tim dari KEFA untuk kami lihat lagi dari konsultan untuk situ. Jadi terima kasih kepada Ibu Dewan yang sudah memperjuangkan ini. Di sini ada beberapa Ibu, saya sampaikan bahwa di Dinas Infokom Ibu kami minta, walaupun bukan di bagian Ibu komisi berapa, tapi kami minta dusun 4 ini belum ada pemancar jaringan. Ini yang kita duduk ini jaringan. Memang ada muncul 1-2 balok, tapi kita mau telepon, mau kirim data tidak bisa. Ada 2 sekolah, 2 SD dan 1 SMP ini
tidak bisa berbuat apa-apa dengan komputernya karena akses internet itu tidak ada, tidak kuat. Ini kami minta yang program Bapak Jokowi yang BTS itu semacam di Manaus itu kalau bisa taruh di kami sini supaya radiusnya 3-4 kilo kami bisa akses. Anak-anak sekolah bisa kerja tugas tidak usah lari ke Wini lagi, tapi di bagian sini sudah bisa sinyal. Di sini juga untuk mama ada tenun ikat, kami mohon bantuan alat tenun dan benang. Pertanian mungkin bibit-bibit sayur, padi jagung untuk pengembangan pertanian. Peternakan mungkin kami titip ada bantuan ternak kambing kah atau sapi, babi mungkin kami titip Ibu. Jadi ini beberapa yang saya gambarkan. Seterusnya sebentar kita buka diskusi, silahkan. Amnestinya usul. Persoalan apa yang selama ini belum disampaikan, kita langsung sampaikan ke Ibu Dewan supaya bisa perjuangkan di kabupaten, dalam ini di DPR. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Desa ini yang sudah membuka. Di sini kita hanya bisa buka untuk 3 termin saja, karena masih ada waktu untuk kami bisa jalan lagi ke desa-desa lain yang di kecamatan di sana seluruhnya. Oleh karena itu, sebelum mulai dari kegiatan ini, acara selanjutnya sambutan dari yang kami hormati Ibu Andina Winang Tuning Tias AND, anggota DPRD Kabupaten Timur Utara, wilayah Dapil 2. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami berikan. Om Tanta Oli Tata Oke. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kades beserta Ibu, yang terhormat Bapak staf DPRD Pak Tommy, para insan pers dan tokoh adat sekalian. Seperti janji saya di 2 tahun lalu, apabila saya terpilih menjadi perwakilan dari desa kita tercinta ini, maka saya akan membawa aspirasi masyarakat, saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan inilah hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, dulu pernah ada reses tidak di sini? Tidak ada ya, oke. Baik, jadi semoga dengan kehadiran saya di Gedung Biru bisa mewakili aspirasi dari Om, Tanta, Bapak, Ibu semuanya untuk kita sama-sama berjuang untuk kemajuan desa kita tercinta. Reses ini salah satu hak yang hak bagi kita, bagi masyarakat yang saya aspirasikan, saya berikan kepada masyarakat, dan ini memang harus disalurkan. Jadi saya komitmen apabila saya terpilih waktu itu, maka saya akan membawa hal baik ini, reses untuk kita keliling 1 tahun ada 3 kali. Kebetulan yang pertama waktu itu sudah ada di Wini. Nah kali ini yang kedua di Manufono, dan nanti sekitar jam 1 siang saya akan bergeser ke Banuru. Seperti itu. Jadi setiap tahun mudah-mudahan tahun depan kita bisa adakan di sini lagi. Kalau tidak di sini ya mohon maaf, karena saya pasti keliling di Insana seperti itu. Tapi yang jelas saya akan selalu membawa aspirasi masyarakat untuk kita semua seperti itu. Lalu apalagi mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kepercayaan Om, Tanta, Bapak Ibu semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan saya harap kalau misalkan ada hal-hal yang perlu disampaikan, jangan ragu-ragu. Kalau tidak saya di Wini, mungkin saya di Keva, atau bisa melalui Latri, asisten saya, atau melalui Pak Kades. Silakan. Jadi pokoknya kalau perlu apapun, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi kami. Ya, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saja rasa yuk. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Kita buka untuk 3 termin saja. 3 termin saja, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi.
Bapak Mama sini tweet satu tweet. Ini kesempatan untuk kita bisa bertanya. Oke, baik. Untuk HM usulan mengenai Bapak minta tolong siapa sebut nama? Yohanes Bana. Yohanes Bana. Baik, terima kasih. Mengenai air minum. Air minum ini di Malufono ada 3 sumber. Satu di Nones, satu di Olpeton, satu di Olesum. Air minum di Nones, mata airnya stabil, hanya airnya belum lancar. Kalau di ini Olpeton memang airnya ada, tapi pipanya kecil, belum cukup melayani masyarakat Malufono untuk 3 RT. Kalau di Olesum memang mata air ada, tapi airnya tak ada kali. Usulan saya ini kalau bisa kasih ini Ibu DPR supaya lihat kami mata air ini memang pipa sudah ada, tapi mata air ini sumbernya belum betul, karena kami dibongkar pipa airnya, mata airnya kurang, sehingga kami tarik air di kali. Jalan umum ini dari Kefa turun, mereka buang-buang sembarangan ini kotoran-kotoran di kali, akhirnya kan masyarakat ini kurang sehat ini. Maksud saya untuk kalau bisa membantu kami, ya. Perbaikan air itu memang besar, tapi mata airnya macet. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yohanes. Baik, kami khusus menyangkut keroncong karena tahun lalu pemerintah sudah datang voter, tapi tahu-tahu sekarang sudah hampir 1,5 tahun belum laksanakan. Hanya itu. Sekian dan terima kasih. Ibu Dewan, Bapak Desa bersama Ibu, Bapak Valentinus, Awam Sinok Oke, Desa Utuna Ulatan Kit. Selamat siang Dio Kit Oke. Baik, yang di sini kami mau usulkan, yang pertama saya jadi memperkuat Bapak Desa punya usulan tadi menyangkut toilet, karena kami di sini belum merdeka untuk jaringan. Kami masih susah. Jadi sekolah ini setengah mati untuk kerja tugas, sehingga mereka mesti lari ke WINI untuk bisa kerja soal, karena sekarang alat untuk belajar ini semakin canggih, tetapi di Malufono ini masih ketinggalan zaman. Untuk itu kami mengharapkan Ibu Dewan kalau boleh perjuangkan untuk bisa adakan bangun sebuah toilet di Malufono. Yang berikut di dusun kami, khususnya di RT 24, RT 40, ada musibah banjir kecil yang selama ini jalan lewat ini sekolah dengan kapela. Oleh karena itu kami mengusulkan kalau bisa Ibu tolong perhatikan ini, karena itu fasilitas umum. Jadi 2 tahun lalu kami sengaja masyarakat
gali, tetapi tahun lalu itu banjir besar akhirnya tutup semua. Jadi banjir lewat sekolah dan kapela. Jadi mungkin itu dulu Ibu. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Hormati Ibu untuk bisa menjawab 3 pertanyaan. Bapak Yohanes Bana, Pak Herman Falo, dan Pak Tinus Abi atas usulan Pak Gaspar Abi. Untuk mengenai tower, saya akan membawakan ini di sidang awal April mungkin. Kalau tidak akhir Maret, awal April kami jadwal sidang di Gedung Biru. Oke, nanti saya bawakan ini ya mengenai tower, karena ya saya sangat mengerti beban dari murid-murid serta orang tua murid. Memang masalah internet ini penting, jaringan ini penting, karena jangankan yang sekolah, saya sendiri kalau sedang berkunjung ke keluarga di Manukonu, aduh, berarti 2 jam kita total nggak bisa internetan sama sekali. Karena saya punya anak juga sangat bergantung dengan sinyal. Nah, kalau udah masuk area Manukonu tuh udah deh, terhambat deh gitu. Jadi saya akan bawakan ini ya. Lalu untuk masalah Bronjong, kebetulan di bulan Februari kemarin Bapak Kabid Perairan beserta Pak Kades sudah sambil melihat lokasi embung, Bapak Kades juga sudah menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat di sini, kurang lebih sama dan lokasinya juga sama ya Pak Kades ya. Jadi semoga ini hanya soal masalah waktu aja. Mudah-mudahan tahun ini semua teratasi seperti itu. Karena saya juga sudah menyampaikan, daripada terjadi sesuatu nanti biayanya lebih besar, lebih baik kita antisipasi dari sekarang seperti itu. Untuk masalah air minum, oke, saya juga janji nanti di sidang saya akan membawakan masalah pemancat dan masalah hambatan air minum. Demikian ya Bapak Ibu semuanya ya. Semoga Desa Wusu ini khususnya di Manukonu. Ya, terima kasih. Kebetulan di Desa Humusu ini peralihan status, dan kami mohon Ibu bisa berjuang untuk kode desanya yang kami ini. Itu salah satu. Yang berikut, saya di Desa Wini ini ada 9 posyandu, tapi sementara ini kami nginep di rumah-rumah warga. Nah, ini saya mau bangun dari dana desa, tapi dana desa belum ada. Ini saya titip kalau bisa dari dinas terkait bisa bantu kami untuk pembangunan PAUD. PAUD dengan posyandu. Ya. PAUD integrasi dengan ini posyandu. Kalau bisa dia satu paket saja. Nah, itu bangunan. Terus di sini kami ada 10 lingkungan. Kalau bisa kami ada beberapa lingkungan di sini. Ada lingkungan yang belum punya kapela. Kapela kami kebanyakan yang Manukonu ada, tapi di Yosep Pekerja belum ada. Di Maismorot juga belum ada. Di Temkunas ada. Ya, kalau kami minta kalau bisa ada dana-dana hibah yang apa, kan kita bisa bangun kapela di beberapa lingkungan di sini. Ya. Yang lain tadi sudah disampaikan, mungkin hanya ini saja. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak Camat, sebagai informasi bahwa kegiatan sudah berjalan, kami sudah sampai di dialog, dan dialog sudah ditanggapi oleh Ibu yang terhormat Kabupaten Timur Tengah Utara dari Dapil 2 Insana, Ibu Andina, yang terhormat
Kepala Desa Humusuwini, mungkin ada ibu bersama rombongan, mungkin saya kurangi, minta maaf saya tidak sebut satu persatu. Bapak Mama, warga Desa Humusuwini yang sama kami hormati dan kami banggakan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama saya ucapkan permintaan maaf karena kami baru dapat informasi tentang kunjungan jadwal. Memang jadwal sudah disampaikan di hari Senin tanggal 21 sampai 26, tapi kepastian kunjungannya tadi baru kami dapatkan. Tetapi begitu mau keluar ada tamu, jadi saya masih sedikit layani dan kami baru bisa sempat hadir pada saat ini. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Andina yang telah menyempatkan diri datang ke Desa Humusuwini di Kecamatan Insana Utara untuk menjaring aspirasi dari kami warga Kecamatan Insana Utara, khususnya di Desa Humusuwini ini, sehingga untuk ke depan hasil daripada kunjungan Ibu ke sini bisa membawa dampak yang baik kepada kami di Desa Humusuwini secara umum untuk Kecamatan Utara ini. Ada mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan ataupun mungkin sudah kami lewati setelah kegiatan karena kami terlambat, tapi perlu kami sampaikan mungkin beberapa usulan dari kecamatan yang tidak termuat, tidak terakomodir dalam kegiatan kita pada saat melakukan musrembang cam di tingkat kecamatan. Untuk Humusuwini, saya kira untuk yang paling prioritas ketika kita melakukan pendataan dari desa itu tentang penanganan banjir dan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak ketika tahun lalu terjadi bencana Seroja di sini. Ada beberapa hal yang tidak termuat di dalam perencanaan kegiatan, tetapi apakah itu bisa untuk dibawa sebagai bahan pertimbangan dari kami pemerintah maupun masyarakat yang ada di desa sini sehingga bisa diakomodir untuk tahun-tahun ke depan kegiatan itu. Kami juga berterima kasih kepada Ibu yang telah memperjuangkan terjadinya akan dilaksanakannya pembangunan embung-embung di Desa Wini ini di Wijayapun. Menurut ini survei sudah dilakukan dan itu salah satu kebanggaan kami juga bahwa Ibu berada di tempat kami juga memperjuangkan kepentingan bagi masyarakat di Desa Humusuwini ini. Hal-hal lain mungkin nanti sebentar bisa disampaikan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah desa, atau mungkin Ibu bisa memberikan kepada kami tentang
bagaimana kami bisa merubah wilayah kami ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu harapan kami, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf, dan kami sekali lagi berterima kasih kepada Ibu dan kepada seluruh masyarakat yang telah hadir untuk memberikan pikiran, sumbangan pikiran bagi kemajuan di desa kita, di wilayah kita ini. Terima kasih dan selamat pagi. Anggota DPRD dalam hal ini Ibu Andina Widang Tias, kepada Ibu waktu dan tempat. Saya duduk aja ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Iya, jadi memang masalah penanganan banjir ini sudah kita bicarakan di waktu-waktu yang lalu, dan lagi-lagi seperti yang saya bilang, pada saat peninjauan lokasi embung, hal ini juga, maka dari itu saya ajak Pak Kades untuk sama-sama meninjau lokasi waktu itu. Jadi maksudnya sekalian supaya kalau ada masalah apa biar cepat disampaikan seperti itu. Karena kalau semuanya menunggu harus sidang, sedangkan sidang itu setahun hanya 3 kali seperti itu, dan yang mempunyai kepentingan juga bukan kita sendiri, melainkan kita juga harus berbagi dengan banyak daerah seperti itu. Itu sebabnya mengenai masalah banjir, Bronjong, lalu SD apa itu Pak Kades, Neus Malelat itu juga sudah kita sampaikan kepada Dinas PUPR waktu itu di bulan Februari. Nah, di sini adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengkawal hal ini sampai hal itu ditangani sampai tuntas begitu. Yang bisa saya lakukan adalah mengawal masalah embung dan masalah Bronjong ini sampai tuntas. Demikian. Terima kasih banyak. Mohon doanya, semoga apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi impian kita di tahun ini semua dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Yang berikut kita kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan. Selamat siang ya, aku Pak ya. Biasa itu bentuk. Yang saya hormati Bapak Camat Insana Utara, Bapak Desa Kumusuwini, Ibu Andina selaku wakil dari masyarakat Dapil 2 yang saat ini reses. Jadi tadi Aunen beberapa pertanyaan yang mungkin di Dewan itu tidak bisa, bukan ranahnya dia. Salah satunya adalah pemancar, kecuali nanti Ibu Dewan belikan ini penguat sinyal. Kalau pemancar itu harus langsung dari pusat, dari Telkomsel pusat. Sama halnya seperti Manamas dulu, itu mau langsung bicara ke Telkomsel pusat untuk pasang di sini. Nah, coba nanti saya sampaikan setelah ini mau telepon ke Jakarta untuk apakah perlu di sini dipasang lagi satu tower khusus di Manokwonu atau bagaimana. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa, maka yang bisa dilakukan oleh Anhes Lenae paling sos penguat pemancar. Penguat pemancar itu tidak mahal, tapi juga tidak terlalu efektif, jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi kalau oleh dusun 4 ini titiknya mana yang tidak ada sinyal, hanya pasang di situ. Di rumah siapa nanti hanya sekeliling itu saja, radius 5 kilo paling jauh, itu pun tidak terhalang oleh gunung. Tapi kalau misalnya nufanang faunon lehikuan leilong agak setengah mati, paling dia jarak efektif 1,5 sampai 2 kilo. Jadi kalau misalnya di Humusu dusun 4 ini ya paling pasang di naik desa Inwemla, Bapak Desa Inwemla, itu bisa.
Berarti yang hilang sinyal ini daerah mana? Pemakaian. No boleh non telepon dong. Kalau ini masih ada cuma wireless cuma nua ini sinyal. Artinya untuk kirim data mungkin tidak bisa. Jangan askol tinamsat kalau yang internet pasti tidak bisa. Jadi alat penguat sinyal ini hanya ada di Jakarta. Nanti Kak Nona nanti ke Jakarta di awal bulan untuk Bimtek, nanti mau titip lewat ini Kak Nona untuk bisa pasang di sini. Hanya untuk penguat sinyal. Karena kalau tower itu pengajuannya lama, bisa sampai tahunan, karena harus lihat dari kebijakan Telkomsel, dia di luar pemerintah. Walaupun dia anak perusahaannya pemerintah, tapi mereka punya kebijakan sendiri. Jadi untuk mendirikan tower itu tidak sembarang, harus ada kajiannya. Tapi kalau penguat sinyal 3 cos titipnya nah desa Islam pasang di ume, berarti radius sekitar ini makin oke. Itu tidak terlalu kendala lah. Jadi intinya Hian HSI, Ibu Andina, Nenoi, Inan Neki Han Minoko Keben, salah satunya oleh Naib Kades Naton, Naib Desa Naton, bahwa memperjuangkan le Matoes Mbile Gedung Biru hetapin bantuan, tapin program itu tidak sembarang. Tidak semua anggota DPR Bina bisa napin. Kita uap santur sinanen sinang PK. Karena kebetulan yang PTS nainan tokes Banggal, jadi on taksin agak sedikit di prioritas auto harus sampai. Nah, makanya hari ini tweet Nenoi dalam tahun ini inapin mese, yaitu Embung. Nah, ini mungkin tahun ini sudah bisa dibangun. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Kades bahwa Bronjong itu memang waktunya Kak Nona sudah menyampaikan satu paket. Jadi mudah-mudahan tadinya kalau untuk Kak Nona napin 2 miliar, berarti tadinya mau dibagi, satu untuk Embung, satu untuk Bronjong lain-lain. Karena tiap hujan lo ini noelang tamto, jadi mudah-mudahan lah kalau misalnya Kak Nona perjuangkan ini, mungkin ya kesulitan bila dusun 4 ini bisa diatasi. Onenat mata nih ke semua ni mutu. Kak Nona nawa milan tapi karena dia amin. Onenat ni puen dia. Yan tuh sangat ni puen kasih mutu. Jadi untuk Abbas mungkin Kak Nona bisa, kalau Abbas kan bisa cos, tidak harus sampaikan di sidang dewan karena nilainya terlalu kecil. Kita terugi, mending kita tweet le anak kita sekalian mau deh oke ini penin manfaat. Kalau Abbas paling nanti Kak Nona sosa, kalau ini perlu biar baca. Kalau naikin ya mending kita tweet, karena tweet naik mau negara sampai. Kalau anaknya mau Kak Nona dibuat langsung. Ini umumnya akan sosman gitu. Abbas kayak saya mau membeti katai. Mungkin oleh aneh, ini hanya sedikit tambahan dari No. Terima kasih atas kesempatan ini di Unu Kak Nona Nemambi, karena sesamsat Kak Nona Nemambi. Jadi mungkin berikutnya paling di Mais Molo atau Tempuna naik. Jadi kabuat simbale mesi ha. Kalau ini kan aku bentok. Nah sekarang di mungkin mau bangun lagi. Terima kasih. Selamat
pagi ini Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Valentinus Kevo yang sudah menyampaikan satu kata terkait dengan bantuan tower ini, tapi ini sudah terjawab ya. Ke dalam dengan Bapak Vincentius Lasikevo. Bapak Vincent ada? Oh ya ada. Oke, baik Pak. Ibu, izin Ibu. Oke. Lihat kamera. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengundang Bapak Ibu Ketua Tim Bergerak PKK untuk oh ya, oke baik, maaf. Baik. Nomor dalam. Jelaskan kegiatan ini apa saja yang Ibu lakukan di kegiatan tesis hari ini? Kebetulan hari ini ada 3 titik, tetapi melihat karena tadi hujan, akhirnya kita sudah digabungkan jadi satu di sini. Jadi untuk mewakili yang 3 titik tersebut. Bustani, yang kedua kakak yang layak kakak. Maria Bernadetta Falon. Ibu tadi ada sempat gelar sesi dialog. Terkait dialog tadi itu apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat yang nanti akan Ibu sampaikan ke sidang nanti? Yang paling utama tuh air bersih ya, yang tadi kita dengar bersama. Francisca Hakielu. Saya usahakan, tapi saya tidak janji. Karena seperti yang kita tahu, memang usaha pemancar ini memang harus dari pusat. Paling yang utama adalah air bersih. Karena kalau untuk tenun, saya rasa nilainya terlalu kecil. Jadi mungkin saya akan kasih bantuan pribadi aja. Mungkin terkait reses hari ini, apa yang mau Ibu pesankan kepada masyarakat di sini? Ya, intinya kita sebagai anggota DPR, kita tidak menutup mata. Alfredus Bana. Kalau mereka ada sesuatu yang disampaikan, jangan sungkan-sungkan untuk tim bermasalah. Jadi saya open siapa.